Nasir, Bapak Ustaz Fauzi, dan Bapak RT dan seluruh jamaah. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, sekarang kita waktunya bulan Rajab. Dari Senin udah mau ketemu Senin lagi. Ya, ada yang puasa sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang enggak lah. Alhamdulillah. Jadi Rajab itu ada satu peristiwa besar. Jadi sengaja malam ini kita nggak baca dulu. Yang sering kita baca ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra wal Mi'raj ini, Isra itu perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Madinah, ke Palestina, Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa kilo? 1.200 km. Ada lagi yang mengatakan 1.400 km. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Itu kira-kira dari sini kemana? Gitu ya. Segitu. Setelah Isra, itu Isra, pemahaman Isra. Dan orang yang tidak percaya dengan Isra, maka menurut Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi itu dipastikan kafir. Kenapa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian semua beriman dengan sebagian kitab dan kafir terhadap sebagian yang lain? Artinya kalau kita mengimani Al-Quran, kita harus percaya secara total. Tidak boleh ini ayat ini saya percaya, ayat ini tidak percaya, tidak bisa. Jadi bisa dipastikan kafir. Karena itu ada peristiwa dan ayat ada di dalam Al-Quran. Untuk Isra, kalau Mi'rajnya memang tidak ada. Ya. Nah, Isra kalimatnya saja berasal dari asra yusri isra'an. Kalau saro jalan. Kalau ada hamzah di awal asra menjalankan. Artinya Rasulullah dijalankan, bukan jalan sendiri. Ya kan? Nazala turun. Kalau anzala menurunkan. Nih fungsi dari hamzah itu namanya hamzah muta'addi kalau dalam ilmu sharaf. Artinya kan. Nazala turun, anzala jadi menurunkan. Arsala menyampaikan, arsala atau memutus. Arsalallah pasti ada pelakunya Allah. Jadi yang jadi pelakunya ini Allah yang menjalankan Nabi. Allah yang menjalankan Nabi. Mau Allah jadikan berapa lama tergantung Allah. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini satu peristiwa yang memang di luar akal sehat. Kalau dengan akal nggak bakalan beriman. Nah, Isra wal Mi'raj ini terjadi di kota Mekah saat Rasulullah tertekan di embargo makanan, bahkan tidak boleh menikah. Saat itu ancaman orang-orang kafir dalam keadaan down, dalam keadaan lemah. Kok ada peristiwa besar itu? Ini ujian bagi Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kalau misalnya terjadi di Madinah Rasulullah udah keluar, pemimpin, banyak umatnya, mau cerita ngarang aneh apa juga percaya. Ini di Mekah, 13 tahun di Mekah terjadi peristiwa itu, dan Rasulullah dalam keadaan down. Terjadi disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun duka cita. Karena saat itu belum ada kafir. Jadi
tahunnya itu makanya dikenal dengan peristiwa. Makanya dalam sejarah Islam dikenal Rasulullah lahir pada tahun gajah, Amul Fil, ya kan? Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah saat Raja Abraha dari Yaman menggempur Ka'bah. Panjang lagi kalau ceritanya. Nah, ketika terjadi banjir Amul Faidon, kenapa saat itu disebut dengan tahun duka cita? Inilah kronologis terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekitar ada 3. Yang pertama, wafatnya paman yang sangat dicintainya dan pamannya pun mencintai Nabi. Wafat. Saat Rasulullah umur 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal, diserahkanlah kepada pamannya Abu Thalib. Ini saudaranya banyak, ini 15 ya. Yang perempuan 5, yang laki-laki 10, diantaranya Sayyiduna Hamzah beriman. Sayyiduna Abbas yang punya Abdullah bin Abbas anaknya, ini banyak perawi hadisnya. Ada lagi Umar bin Hisham, nama kerennya Abu Jahal. Ada lagi Abdul Uzza, nama kerennya Abu Lahab. Ada lagi Hamzah, ini sahabat Nabi yang wafat dalam medan peperangan perang Uhud. Dia menjadi Sayyidus Syuhada. Pemimpinnya para syuhada, orang yang mati syahid, adalah Hamzah. Kenapa? Karena luar biasa, dia wafat di medan perangan, bahkan dimutilasi, dibelek, diambil jantungnya, ya, bahkan dibawa kepalanya sampai dicucuk-cucuk itu matanya Sayyidina Hamzah. Makanya dia jadi Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Nah, yang lain iman, Abbas iman, Sayyidina Hamzah iman, Abu Thalib ini yang sangat disayangkan. Abu Thalib yang diserahkan Muhammad kepada Abu Thalib, saking sayangnya dia, bahkan istrinya Abu Thalib yang bernama Fatimah, namanya Fatimah juga, yang nanti punya anak Sayyidina Ali, menikah dengan anaknya Rasulullah, namanya Fatimah juga. Apa kata Rasulullah memuji istri Abu Thalib ini yang bernama Fatimah? Saat orang lain tidak memberikan makanan, maka dialah Fatimah memberikan makanan kepadaku. Saat orang lain tidak menyelimuti mereka dengan selimut yang hangat, dialah memberikan selimut kepadaku. Sayang itu. Orang yang membeding luar biasa adalah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini bukan tidak percaya, tapi teks Arabnya saya hafal agak nyangkut dikit. Teks Arabnya yang terjemahannya begini. Lawajatu, saya temukan bahwa dina Muhammadin, bahwa agama Nabi Muhammad itu khairu adyanil bariyah, sebaik-baik agama manusia. Laula lawamah wahidatul masabbah lawajatu samhan bidzalika dinil bariyah ay mubayyinah. Bahkan seandainya kalau saya itu, kalau bukan karena takut caci maki sama saudara-saudaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan juga karena caci maki dan juga celaan, maka sungguh kamu semua temukan saya itu beriman kepada Nabi. Jadi karena di sebelah kanan di ojok-ojokan tuh saudara-saudara ini, Rasulullah saat sakratul maut, Abbas yang membujuk, ya Rasulullah, engkau kan urusan Allah, ajarkan syahadat saat detik-detik sakratul maut. Apa namanya? Abu Thalib. Akhirnya apa? Yaitu keluar kata-kata itu karena bujukan dari sebelah, dan dia sampai wafat dia tidak bersyahadat kepada Nabi. Bahkan di dalam kitab Bukhari dijelaskan bagaimana perilaku, apa keadaan Abu Thalib. Wa fi dahdahin minan nar, di hadis Bukhari, dan saat itu dia masuk ke dalam neraka
dan dia sampai tersentuh kaki Abu Thalib ini dengan api neraka, maka melepuh, bukan melepuh, apa namanya ini, otaknya mendidih, ubun-ubunnya mendidih isi kepalanya. Itu baru terinjak oleh Abu Thalib api neraka. Disayangkan, tapi dia sayang, ya. Bukti sayangnya apa? Salah satunya saat dia diserahkan umur 8 tahun itu, sampai perdagangan ke Syam pun dia bawa. Padahal anaknya banyak Abu Thalib. Saat dia dalam perjalanan sampailah di satu tempat ibadah yang bernama Sawah. Sawah itu kalau sekarang gereja. Disitulah ada seorang rahib yang bernama Bahira. Dia itu kerjaannya cuma ibadah, makan pun dia kirim, ibadah di situ aja, dan tidak menikah. Inilah cikal bakal seorang pendeta itu tidak menikah. Di situ. Saat dia mampir di situ, gak biasanya keluar Abraha ini. Dia keluar, dia lihatin anak kecil dan dia tanya, siapa anak ini? Kata Abu Thalib, ini anakku. Kata Abraha, kalau benar apa yang saya baca dari kitab, bahwa ini udah jadi yatim sejak 2 bulan dalam kandungan, masih dikandung 2 bulan, ini sudah jadi yatim. Di dalam Al-Ghazali, ya kan, sering kita baca, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma, sampai dia sempurna, ala syahrani 2 bulan, ala masyhuril aqwalil marwiyah, tuwfiya, wafat ayahnya itu yang bernama Abdullah. Itulah menurut syair Abu Ja'far Al-Barzanji. 2 bulan. Akhirnya kata Abu Thalib, benar memang ini adalah ponakanku. Oleh karena itu Abraham menjelaskan, benar kan? Kalau benar, tolong anak ini jangan sampai dibawa ke Syam. Nanti ini anak sampai ke Syam, ketahuan orang-orang Yahudi, pasti dia dibunuh. Pesan dibawa pulang lagi ke Mekah. Di Abraham. Nah, begitulah bukti sayangnya Abu Thalib ini sampai seperti itu. Dan tempat dia bergantung itu Abu Thalib wafat. Bayangkan, tinggal 1. Pada tahun yang sama, istrinya Sayyidatuna Khadijah yang selalu menyelimuti Nabi, sayang kepada Nabi, juga wafat. Saat itu saat umur 38, 39, 40, 3 tahun ini. 38 Rasul naik ke Jabal Nur, dia bertahanus. Mungkin kalau sekarang semacam beribadah, belum juga dapat wahyu. 39 belum, sampai 40 datanglah seorang makhluk yang besar yang memegang Rasulullah, dan disitulah dia memerintahkan baca Iqra, Iqra, Iqra. Ma'ana biqari, sampai dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Turun, pulang ke rumah dalam keadaan panas kedinginan, dia nggak tahu itu makhluk apa. Datang pulang ke rumah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, diselimuti, disayang. Ya kan? Bayangkan 3 tahun bolak-balik ke atas. Kalau model orang kita mah itu, ya kan, istri orang kita kira-kira nih, ya, istri orang sekarang ditinggal bolak-balik itu. Kalau kagak marah, ya kan? Begitu sakit pulang kira-kira kan gitu, ya. Tuh, gua bilang juga apa, ya kan? Jangan begitu, ya apa? Mentang-mentang gua janda, kira-kira kan begitu. Saya dari Khadijah. Disitulah. Akhirnya begitu sudah diselimuti, datanglah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini kepada pamannya yang bernama Waraqah ibnu Naufal, ahli kitab, orang Nasrani.
paham kita. Dia tanya, wahai pamanku Waraqah ibn Naufal, suamiku 3 tahun ini bertahanuf, lalu ada seorang makhluk yang datang mengetepi, lalu dia baca, diceritakan ini bacanya ini, dan dia sekarang di rumah dalam keadaan sakit. Apa kata Naufal, Waraqah ibn Naufal? Wahai Khadijah, itu adalah Hannus. Kalau sekarang malaikat Jibril, itu adalah malaikat Jibril yang dulu datang kepada Ibrahim, dulu datang kepada Musa, datang kepada Isa. Sekarang dia datang kepada suamimu Muhammad. Ya, ini malaikat Jibril. Dan menurut kita bahwa suamimu ini nanti akan diusir. Dan demi Allah, kata dia, demi Allah, kalau saya dipanjangkan umurnya dan orang mau mengusir suamimu yang bernama Muhammad, sayalah yang akan menghadapinya, ya, saya akan membelanya. Tenanglah hati Sayyidatuna Khadijah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tenang, menenangkan. Saat itulah di tahun yang sama wafat. Bayangkan 2 orang, satu pembela Abu Thalib, seorang pembela yang sudah dianggap sebagai ayah. Kalau kita dengar kata-kata ayah itu kan berarti kita yang teringat ayah kandung kita. Tapi bagi Muhammad, Nabi Muhammad saat didengar nama ayah, yang dia ingat itu Abu Thalib. Tapi dia tegas, karena bisikan-bisikan datang kepada Abu Thalib sampai dia datang kepada Muhammad, suruh berhenti berdakwah. Abu Thalib bilangin apa orang itu? Berhenti, jangan menyebarkan agama baru. Tapi apa kata Nabi? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amma taraktu. Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, mereka meletakkan bulan di sebelah kiriku, untuk saya berhenti berdakwah ini, maka saya tidak akan pernah berhenti. Tegas walaupun kepada paman. Itulah kata-kata Nabi kepada pamannya. Nah, 2 meninggal. Baru yang ketiga, dengan harapan barangkali ini saya ada pembelaan, datanglah dia ke satu kampung yang bernama Taif. Dengan harapan di sana barangkali ada yang bela. Kalau sekarang mungkin jalan-jalan, ya kan, puyeng, paman meninggal, istri meninggal, yang dua-duanya saya orang memusuhi. Bayangkan tuh, datang ke Taif dengan harapan ada yang membantu, ternyata apa? Dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran unta, bahkan satu batu mengenai sasaran pelipisnya mengalir darahnya. Lalu dia menepi dalam satu dinding, dalam satu batu, menepi di situ dan dengan meneteskan darah. Apa yang dia katakan? Ilaika ashku, kepada engkau saya mengadukan hilata. Ilaika ashku, kepada ya Allah saya mengadukan semua persoalan ini. Wahilata hiwa'uwata wakilata hilati, dan saya tidak mempunyai daya apa-apa. Wa anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhan orang-orang yang tertindas. Di situ berdoa minta. Saat itulah datang malakul jibal, malaikat jibal gunung, nawarin kepada Muhammad, ya Muhammad, tunjuk gunung mana yang menurut Anda lebih besar, perintahkan saja, akan saya timpakan mereka ke Taif. Mereka bisa rata dengan tanah, tinggal sebutin aja. Tuh, ditawarin. Kira-kira kalau kita digituin, wah, enggak, semua gunung Bromo, semua gunung di Indonesia timpakan semua, matiin aja. Kira-kira begitu. Tapi mohon Nabi Muhammad enggak. Bahkan dia keluar satu doa. Apa doanya itu? Allahumma khruj min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari sulbi mereka
dari tulang rusuk mereka orang-orang yang akan menyembah kepada Allah dan tidak musyrik sedikit pun. Didoakan, ya Allah, keluarkan dari orang-orang yang taif itu anak-anak cucunya nanti mereka yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Bukannya ngedoa yang ditimpakan, bukan, tapi dia mendoakan supaya terbukti doa Nabi itu Taif 100% Muslim. Tidak seperti Mesir, ada 5% Kristen. Libya 3% Kristen. Tapi Taif itu 100%. Kenapa? Doa Nabi. Maknanya apa ini yang dapat kita ambil pelajaran? Bahwa ketika kita mempunyai kesalahan orang lain, punya kesalahan kepada kita, siapapun itu, jangan sampai kita mewariskan kesalahan kepada anaknya. Kalau kita kan begitu, lu awas ya, gua pesen ini lu ya, jangan sampai sama keluarga itu ngomong macam-macam. Pokoknya sampai anak cucunya gua kagak redo, Allah ya kan. Sampai anak cucunya dibilangin sama anak-anaknya, lu awas ya sama si Anu tuh, jangan sampai ini. Gua udah sakit hati sama cucu-cucunya kita kasih tahu. Kita tidak boleh begitu. Boleh orang tuanya kafir, boleh kakek dan neneknya semua ibu bapaknya itu adalah menentang, tapi berharap nanti anak cucunya tidak seperti itu. Dia doakan menjadi hamba Allah yang taat dan tidak musyrik kepada Allah. Jadi nggak boleh kita nurunin sampai 7 turunan kan gitu, nggak boleh. 3 peristiwa inilah yang menjadi kronologis Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Makna dari peristiwa ini artinya apa? Ini adalah peristiwa ujian bagi Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ujian apa? Ujian keimanan. Artinya saat Allah akan memberikan nasib orang itu bisa jadi ada di bawah, bisa ke atas, berputar terus. Itu Rasulullah dalam keadaan di bawah down. Kenapa? Allah akan angkat setinggi-tingginya. Jadi kehidupan manusia itu begitu. Kata Zarif, emang saya mau di bawah terus, perasaan nggak naik-naik kan gitu. Kita sabar, belum waktunya ya Ki ya. Iya sekarang lagi di bawah, ikutin aja terus. Ya sabar. Nanti kalau udah waktunya akan berganti. Saya yakin setiap manusia sebanyak apapun hartanya, sekaya apapun, itu pasti dia menemui titik-titik tertentu yang dia dalam keadaan terjepit, sulit. Menurut dia itu sulit. Bayar ini, cicilan ini, dia bingung ya kan? Kadang menurut kita kaya banget, lah dia bayarnya banyak lagi, sahamnya 5, mobilnya 5, masih kredit semua, mikirin bayar ini, listrik, macam-macam, puyeng juga sama. Makanya sama aja dengan kita yang kita bikin cuma 1 kontrakan doang, beras habis, ya kan? Sama aja hidup mah guys, sama aja ya. Nah karena itu Rasulullah sudah dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menderita. Allah angkat saat itu derajatnya. Allah hibur ya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Mulai dari mana? Suqifa urja datanglah dari atas itu, dari atas genteng atap rumahnya, furija dibelah dan turunlah malaikat dan dia dibelai, dibuka hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah diambil semua kejelekannya dari sifat-sifat yang tercela, diambil semua, baru nanti diisi dengan apa? Ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah ini sudah terbebas dan dirapatkan kembali. Sebelum dimi'rajkan, dia dibersihkan terlebih dahulu. Maknanya apa dari sini? Bahwa ilmu Allah itu kita harus dalam keadaan bersih.
Kita kalau mau paham tentang ilmu agama, ilmu fikih, hadis, tauhid, semua tafsir, kalau kita mau paham mudah gitu ya. Ya di antaranya salah satu caranya adalah bersihkan dulu. Kita sering hafal al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah mendapatkan dipertunjukkan kepada orang yang maksiat. Karena dia cahaya. Saat badan kita penuh dengan kemaksiatan, maka sulit masuk nur ilmu ini. Makanya dalam tasawuf itu ada 3 tahap ya. Ada takhalli. Takhalli ini adalah mengosongkan. Ya, takhalli, mengosongkan. Kita jangan biasakan dusta, kita jangan biasakan bohong, keluarkan semua kotoran-kotoran kita, kemaksiatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, habisin dulu. Baru nanti setelah takhalli, tahalli, menghiasi, isi dengan ilmu, belajar. Nah, setelah tahalli, baru yang ketiga tajalli, bersinar. Gampang. Jadi 3 tahap inilah yang di dalam sufi orang insya Allah akan mudah. Dengan kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang, kita akan paham. Makanya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, gampang dia berbuat baik itu, mudah. Maka apa? Allah balas yufaqihu fiddin, Allah berikan pemahaman terhadap agama. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang nyantrinya mau nggak lama, ya ikut-ikut aja, tapi dia justru bermanfaat di masyarakat. Kenapa? Itu dia. Nyantrinya mau nggak lama, tapi mau dia paham betul usul fikihnya, hadis, mutolah hadis, kayaknya hafal benar. Padahal belajarnya nggak lama. Lah kita yang tahunan 7 tahun belajar begini-begini aja perasaan pemahaman saya. Tapi ada orang yang hanya sederhana, tapi dia Allah sudah kirimkan khair, kebaikan tadi, maka dia diberikan kemudahan dalam memahami agama. Makanya kayak begini, kayak ngaji ini, tujuan saya sih bukan ya. Iya, semakin kita sampaikan apa yang kita dapat, maka Allah juga akan memberikan, gitu loh, ya. Jadi prinsipnya kalau memberikan materi agama itu bukan berarti kita punya 10 kasih habis, bukan. Kita akan ditambah lagi. Ada masalah ini nggak ketemu, kita cari. Itu ya. Ada masalah ini kita cari. Terus begitu. Jadi belajar, bukan ngajar. Belajar, ya. Cuma saya tahunya duluan, nyampe kan gitu kan. Saya juga belajar, tahu duluan sampai tahu lagi sampai itu aja bedanya. Sama aja sebenarnya. Ya. Saya sama tahu ya sama aja, cuma bedanya saya tahu duluan, kan gitu ya. Jadi sampaikan. Nah, saat dia sudah sampai, ya sudah dibersihkan oleh Allah, oleh malaikat, lalulah dia diisrokan, lalu naik ke langit 1, 2 sampai 7 ke Sidratul Muntaha. Saat menghadap kepada Allah, apa yang dikatakan? At-tahiyyatu lillah. Segala puji, semua puji itu hanya milik Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alaika, keselamatan buat kamu Muhammad. Katanya ini ya enggak cukup, jangan saya doang dong. Ingat dia, wa ala ibadillahis sholihin. Jangan saya doang ya Allah. Keselamatan jangan cuma buat saya, tapi tolong wa ala ibadillah dan semua hamba-hamba Allah yang sholih. Tuh ingat sama umatnya. Kalau kita kan kagak ya. Udah selamat hebat, iya gua hebat ya kan. Tapi dia bangkit, jangan buat saya doang. Ibadillah hamba-hamba Allah yang soleh juga dikasih, kan gitu. Malaikat yang menyaksikan apa? Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Diabadikan itu sebagai bacaan tahiyat di dalam sholat, dan itu menjadi rukun tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sunnah, ya rukun itu kalau nggak baca tahiyat ya tidak sah sholatnya di tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal sunnah apa? Ya. Ditambahlah oleh ulama at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, asalnya at-tahiyat dulu, at-tahiyat, al-mubarakat, as-sholawat, at-thayyibat, 4 lillah. Nah, itu diabadikan dan itu menjadi bacaan di dalam tahiyat dan itu menjadi rukun. Itu peristiwanya dari situ. Nah, selesai ketemu dengan Allah, ya, lalu dia itu sampai turun lagi 6, 5, 4, 3, 1 sampai turun ke langit dunia. Disitulah ketemu dengan Nabiullah Musa yang sangat kritis, mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu. Nabiullah Musa ini tahu dia Bani Israel itu orangnya kuat-kuat, nggak bakalan kuat Muhammad. Udah naik aja deh. Dia naik lagi sampai turun lagi, naik kurang-kurang 55 sampai jadilah 5 waktu yang sekarang kita laksanakan, dan insya Allah pahalanya tidak akan pernah berkurang. 1 waktu dibalas 10 waktu. Jadi tetap kita mendapatkan pahala 50 waktu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita yang sangat saya singkat-singkat ini bisa dapat dipahami dan sekaligus menjadi pelajaran agar kita dapat mengamalkannya. Lihat dari Allah Rasulullah wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nasrul haqqi bil haqqi al-hadi